Pada waktu kita percaya Yesus, bisa memunculkan banyak permusuhan, banyak kebencian, banyak ejekan, hinaan. Pada waktu kita mau sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, bisa memunculkan banyak hal negatif. Matius 24, 9, 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang yang murtad dan mereka akan saling menyesatkan dan saling membenci. Banyak orang akan murtad. Kata murtad di sini skandaliste. Maka banyak orang akan tersandung dan mereka saling menyerahkan. Markus 13. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Kamu akan dipukul di rumah ibadah. Kamu akan dihadapkan di muka penguasa raja-raja karena aku sebagai kesaksian mereka. Itu berarti memang jadi Kristen itu bisa menghadapi begitu macam hal yang buruk. Bersyukurlah walaupun kita di Indonesia masih susah urus izin gereja dan sebagainya. Tapi belum ada penganiayaan yang begitu masif seperti di banyak negara. Itu menunjukkan bahwa iman pada Kristus, kesetiaan dan cinta kepada Kristus bisa mendatangkan hinaan, kebencian, permusuhan, penyiksaan, bahkan dibunuh. Dan ini bisa jadi batu sandungan. Sekarang lihat Yohanes 16. Semuanya ini kukatakan padamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kenapa? Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka dia berbuat bakti bagi Allah. Makanya mereka membunuh kamu bisa teriak Allahu Akbar. Itu sudah ribuan tahun Yesus sudah ngomong itu. Ya, membakar gereja bisa sambil Allahu Akbar. Karena mereka menganiaya kamu. Mereka menyangka mereka berbuat bakti bagi Allah. Ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat aku sudah mengatakan padamu. Ayat 1 tadi. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dalam King James dibilang begini. Hal-hal ini telah aku katakan padamu supaya kamu tidak tersandung. Aniaya terhadap kekristenan bisa jadi batu sandungan. Banyak orang tinggalkan Tuhan. Seperti beberapa penginjil yang ditahan di ruang bawah tanah Rusia pada waktu masih komunisme berkuasa secara hebat. Mereka ditahan di ruang penjara bawah tanah. Dan pada satu titik penganiayaannya mereka disuruh buang air besar. Dipaksa buang air besar. Habis buang air besar, makan kembali. Kalau tidak menyangkal Yesus, makan. Dan yang lain makan. Tapi yang satu angkat tangan, tidak. Yesus Kristus pun tidak pernah disuruh makan tainya sendiri. Tapi kita disuruh makan tai. Kita sudah jauh lebih menderita dari Yesus. Dan hari itu, dia menolak makan tai itu. Dan menyangkal Yesus. Dibebaskan. Tapi sampai di perbatasan, ternyata ditembak mati juga. Penderitaan karena Kristus telah menjadi batu sandungan. Sehingga dia akhirnya berhenti ikut Tuhan. Dan dalam Alkitab kita melihat orang kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, mau taat Tuhan sungguh-sungguh, mau pelayanan kepada Tuhan sungguh-sungguh, itu bisa mendatangkan reaksi negatif dari orang banyak. Pada waktu Daud ini, waktu sebelum jadi raja, ya, dia di bawah Saul. Lalu akhirnya Saul lengser dan dia jadi raja. Tapi dia kawin dengan salah satu anak Saul namanya Mikal. Dan ketika dia pulang dan memperoleh kemenangan-kemenangan dari Tuhan, dia begitu bersuka cita dan memuji Tuhan. Dan bagaimana reaksi Mikal. Dan bagaimana dia menjawab Mikal, istrinya itu. 2 Samuel 6. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Begitu Daud puji Tuhan, dia pandang rendah Daud. Tabut Tuhan itu dibawa masuk. Lalu diletakkan di tempatnya. Di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. 20. Ketika Daud pulang dan memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ini bukan berarti Daud menari dengan telanjang bulat. Tidak. Waktu itu kalau orang tidak pakai jubah luar yang panjang itu dianggap telanjang. Nah, Daud tidak pakai baju yang panjang itu. Tapi dia tetap berpakaian. Tapi itu dianggap telanjang. Jadi
istrinya Mikal seperti orang hina yang tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Daud yang sedang puji Tuhan sungguh-sungguh ternyata dapat tantangan juga. Apa jawabnya? Tapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau memandang aku rendah, tapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan, bersama mereka lah aku mau dihormati. Lalu Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kenapa penulis menambahkan kalimat ini? Mungkin dia bermaksud Tuhan lalu menghukum Mikal dan tidak kasih anak. Karena ada orang mau puji Tuhan, kau hina-hina dia. Maria dari Betani dengan tulus hati dan penuh pengorbanan kasih minyak narwastu murni. Tapi Yudas Iskariot malah mencelanya. Begitu juga murid yang lain. Ayub yang dalam kesalehannya sekalipun menderita tetap percaya pada Tuhan. Dikecam oleh istrinya, kutukilah Allahmu dan matilah. Terlihat bahwa ada banyak kesalehan kita, pengiringan kita bisa mendatangkan reaksi negatif. Dan itu bisa jadi batu sandungan. Dan banyak orang hancur dan jatuh pada batu sandungan itu.